Halo semuanya, salam sehat selalu ya. Salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama saya, Ibu Lingin. Kali ini masih dalam pertemuan 4 tentang konsep wilayah dan tata ruang. Semangat ya, kita akan mempelajari materi ini sedikit lagi hampir selesai. Kita mulai ya. Pada pertemuan lalu kita membahas tentang tata ruang, pembangunan, dan teori lokasi yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan wilayah. Intinya, pada pertemuan lalu dikatakan bahwa bagaimana cara menentukan suatu lokasi usaha, lokasi industri, agar industri yang kita kerjakan itu memberikan hasil atau keuntungan yang maksimal. Baik, kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini. Materi yang kita bahas adalah konsep pembangunan wilayah. Yang pertama, faktor penentu pembangunan wilayah. Yang kedua, aspek utama pembangunan wilayah. Yang ketiga, daya dukung wilayah untuk perencanaan pembangunan, yaitu terdiri dari daya dukung lahan pertanian, daya dukung lahan permukiman, daya dukung fungsi lindung, daya dukung ekonomi wilayah, dan daya dukung ekologi. Kita mulai ya. Pembangunan wilayah itu berbasis kepada 4 hal. Yang pertama adalah berbasis karakter sumber daya. Dalam hal ini, sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, komoditas unggulan daerah, sumber daya modal, seni budaya, dan keindahan alam. Kemudian, pembangunan wilayah juga harus berbasis pada penataan ruang yang diimplementasikan dalam bentuk penyusunan penataan ruang nasional yang diperinci dalam wilayah provinsi dan kabupaten. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang membagi wilayah atas dasar pusat pertumbuhan, integrasi fungsional, dan desentralisasi. Nah, pembangunan wilayah juga berbasis pada masalah keterpaduan. Terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. Dan konsep pembangunan wilayah juga harus berbasis klaster atau gugus yang mengacu pada konsentrasi dari satu kelompok kerjasama atau kerjasama bisnis yang saling bergantung satu sama lain, terkonsentrasi dalam satu wilayah tertentu dalam bidang aspek unggulan tertentu. Apa sih faktor penentu pembangunan wilayah? Nah, faktor penentu pembangunan wilayah itu adalah besarnya kesempatan kerja. Ini berkaitan dengan kualitas tenaga kerja yang memungkinkan akses lokasi yang baik bagi perusahaan untuk melakukan usaha di daerah tersebut. Kemudian, faktor penentu pembangunan wilayah itu adalah basis pembangunan daerah. Basis pembangunan daerah ini berkaitan dengan adanya pengembangan institusi ekonomi yang mampu mendorong peningkatan hasrat berusaha bagi kalangan dunia usaha. Dan yang ketiga, faktor penentu pembangunan wilayah itu adalah aset lokasi. Aset lokasi itu berupa keunggulan komparatif daerah atas dasar kualitas lingkungan dan sumber daya pengetahuan sebagai dasar pendorong perekonomian. Ada beberapa faktor geografi yang digunakan untuk mempertimbangkan pembangunan wilayah. Faktor geografi itu antara lain faktor topografi. Faktor topografi ini mempengaruhi strategi pembangunan yang terjadi di suatu wilayah.
Kemudian faktor klimatologi mempengaruhi kondisi alam dan budaya di suatu wilayah. Kemudian faktor hidrografi dan faktor sumber daya hayati yang mampu mendorong pengembangan dan pertumbuhan suatu wilayah. Serta faktor demografi, yaitu sumber daya manusia. Nah, pembangunan wilayah ini memiliki 3 aspek utama. Yang pertama, faktor produksi. Pada dasarnya, terdapat fakta bahwa faktor-faktor produksi, misalnya bahan dasar, biaya transportasi, kemudian pasar, tidak dapat berpindah secara bebas, karena faktor produksi itu bersifat lokasional. Hal inilah yang membuat suatu wilayah mempunyai keunikan yang menjadi keunggulan komparatifnya. Aspek yang kedua, pada dasarnya pembangunan wilayah itu dikatakan bahwa setiap kegiatan usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spasial. Jadi aspek kedua itu adalah spasial, aglomerasi, pemusatan pada suatu lokasi tertentu. Untuk apa ini dilakukan? Untuk mengurangi biaya produksi. Dan aspek yang ketiga adalah distribusi. Distribusi barang dan jasa antar wilayah nggak mungkin terjadi secara sempurna karena biasanya biaya transportasi perlu dipertimbangkan. Nah, demikian aspek utama pembangunan wilayah. Kita akan lanjutkan dengan daya dukung wilayah untuk perencanaan pembangunan wilayah. Nah, jadi yang pertama adalah daya dukung lahan pertanian. Nah, menurut menurut peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dan dalam penataan ruang wilayah, kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup itulah daya dukung. Ya. Jadi didefinisikan daya dukung itu adalah populasi terbesar atau dalam spesies terbesar yang dapat hidup di daerah tertentu tanpa merusak ekosistem yang menopangnya secara permanen. Nah, untuk apa sih kita menganalisis daya dukung lahan untuk perencanaan pembangunan wilayah ini? Supaya mengetahui sejauh mana suatu wilayah masih mampu mendukung perkembangan aktivitas kegiatan yang dibutuhkan oleh penduduk dengan melihat pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Kemudian daya dukung itu memberi informasi kepada perencana, kepada pihak yang akan mengembangkan potensi wilayah tersebut, terutama ketika daya dukung wilayah itu sangat tidak memadai. Kemudian gunanya menganalisis daya dukung ini adalah untuk menjadi alat mensosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan. Baik, kita mulai dari daya dukung lahan pertanian. Daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar manusia dapat hidup layak. Rumusnya TAL, daya dukung lahan pertanian, yaitu luas lahan pertanian, lahan panen, dibagi jumlah penduduk per kebutuhan fisik minimum, dibagi produksi lahan rata-rata per hektar. Ya, jika hasil perhitungannya lebih dari 1, berarti lahannya mencukupi kebutuhan pangan. Hasil produksinya mampu mencukupi kebutuhan pangan. Kalau lebih kecil dari 1 berarti tidak mampu. Kalau sama dengan 1 berarti seimbang. Kita hitung dengan contohnya ya. Contoh yang pertama ini, contoh yang pertama adalah jika jumlah penduduknya 10.000 jiwa, kebutuhan fisik minimumnya 75 kg per kapita,
luas lahan panennya 500 hektar, produksi lahan rata-rata 2,5 ton, 2,5 ton. Kita masukkan ya. LP-nya yaitu luas lahan panennya 500 per jumlah penduduknya 10.000. Oke. Dibagi dengan KFM, kebutuhan fisik minimumnya 75 per produksi rata-rata 2.500 kg per hektar. Hasil perhitungannya 1,7. Jadi kesimpulannya daya dukung lahan pertaniannya tinggi. Berarti daerah tersebut mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Yang kedua adalah daya dukung lahan permukiman. Daya dukung lahan permukiman yaitu untuk menilai kemampuan suatu lahan apakah mampu menampung penduduk untuk bermukim di daerah tersebut. Jadi rumusnya DDPM, daya dukung lahan permukiman, LPM per JP per alfa. LPM itu luas lahan yang layak untuk dipermukim, kemudian JP jumlah penduduk, alfanya koefisien. Namun demikian kita akan hitung LPM-nya dulu. LPM itu adalah luas lahan yang layak untuk permukiman. Caranya luas wilayah dikurangi jumlah dari luas kawasan lindung dengan luas kawasan rawan bencana. Ya, sama. Jadi kita harus hitung LPM-nya dulu, baru dibagi dengan jumlah penduduk. Baru dibagi dengan koefisien. Koefisiennya ini adalah koefisien luas kebutuhan ruang. Ya. Kita lanjutkan. Contohnya, luas lahannya 163 hektar, jumlah penduduknya 100.000, koefisiennya 133. Kawasan lindung 59, kawasan rawan bencana 40. Nah, kita jumlahkan dulu kawasan lindung dengan kawasan rawan bencana. Jadi 59 plus 40, baru luas wilayah seluruhnya 163 tadi dikurangi dengan penjumlahan dari kawasan lindung dengan kawasan rawan bencana. Jadi 163 dikurang 59 tambah 40, hasilnya adalah 64. Maka LPM-nya 64. Ya, masukkanlah 64 hektar ya. 64 hektar itu 640.000 meter. Masukkanlah 640.000 meter bagi jumlah penduduk 100.000 bagi koefisien. Koefisiennya 133. Hasilnya 0,48. 0,48 itu dikategorikan DDPM-nya rendah. DDPM rendah berarti tak mampu untuk menampung penduduk bermukim di daerah tersebut. Ini adalah perhitungan kita yang ketiga, daya dukung fungsi lindung. Yaitu daya dukung fungsi lindung diperoleh dengan cara sigma atau jumlah dari luas guna lahan dikali dengan koefisiennya. Setelah dijumlahkan baru dibagi dengan luas seluruh wilayah. Ini ada link untuk bisa dilihat suatu contoh daerah yang menghitung daya dukung fungsi lindungnya, yaitu di Pulau Bintan. Silakan Anda klik untuk connect ke internetnya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh ya. Contohnya, misalnya penggunaan lahan untuk permukiman koefisiennya 0,18, luas lahannya 1.800 hektar. Untuk persawahan koefisiennya 0,46, luas lahannya 3.000 dan seterusnya. Nah, kita kalikan. 1.800 kali 0,18, 3.000 ditambah dengan 3.000 kali 0,46, tambah dengan 800 kali 1, tambah dengan 500 kali 1, dia tambah dengan 300 kali 0,61 dan seterusnya. Setelah itu, setelah ditotalkan semua, bagilah dengan luas seluruh lahan 7.800 hektar. Maka hasilnya 0,49. Sama, berarti daya dukung fungsi lindungnya rendah. 0,49.
Oh, dalam hal ini ya dikategorikan sedang. Ya, sedang. Baik. Kita sambung ya. Yang keempat, daya dukung ekonomi wilayah. Untuk mengetahui apakah potensi ekonomi daerah tersebut mampu mendukung kebutuhan dan konsumsi penduduknya. Yaitu PDRB. PDRB itu adalah produksi domestik regional bruto dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan konsumsi penduduk per kapita. Ya, kita buat contoh. Jumlah penduduknya 15.043 jiwa. PDRB-nya 11.154.750.000. Kemudian konsumsi penduduk per kapitanya 462.287. Setelah kita masukkan ke rumus, hasilnya 1,6. Berarti daya dukung ekonominya termasuk tinggi, mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. Yang terakhir, daya dukung ekologi. Daya dukung ekologi adalah kemampuan suatu ekosistem menyediakan lahan untuk makhluk hidup di daerah tersebut, yaitu biokapasitas dibagi dengan jejak ekologi. Contohnya, jika biokapasitasnya 0,128, jejak ekologinya 0,12, setelah dibagi hasilnya 1,07. Dikatakan ecological depth. Ecological depth berarti ekosistemnya mampu, karena lebih dari satu ya. Berarti ekosistemnya mampu mendukung penduduk yang berdiam di dalamnya. Jadi kalau hasil perhitungannya nanti di bawah 1, ya berarti tidak mampu, ecological deficit. Demikian paparan kita untuk perhitungan daya dukung. Daya dukung ini diperlukan untuk pembangunan wilayah, agar kita mengetahui apakah daerah tersebut masih mampu mendukung untuk kegiatan pembangunan. Ya, demikian paparan kita. Kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya tentang materi yang lain. Oke, kira-kira nanti dimohon kepada kamu sekalian selalu mengulang-ulang ya semua materi yang telah dipaparkan agar kita lebih memahaminya lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.